Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, dalam keadaan pandemi seperti ini, tentunya kita harus selalu menjaga kesehatan dengan protokol yang telah ditentukan, yakni yang pertama dengan 3M. Yang pertama yaitu memakai masker, yang kedua mencuci tangan, dan yang ketiga menjaga jarak. Nah, yang hari ini ada di rumah, jangan kemana-mana, tetap ikuti dan tonton video ini karena saya akan membahas sesuatu hal yang menarik, tentunya yang berkaitan dengan kegiatan dalam kehidupan sehari-hari. Apa benar berlomba-lomba dalam kebaikan ini adalah perintah atau seruhan dari Allah Subhanahu wa taala? Mana buktinya? Nah, Ibu akan memberitahu kepada kalian semua. Nah, dalam Al-Qur'an ini sudah jelas pada ketiga surat, yakni yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 148, yang kedua pada Quran surat Fatir ayat 32, yang ketiga yaitu pada Quran surat An-Nahl ayat 97. Nah, tentu jelas bahwasanya pada ketiga Quran surat tersebut bahwasanya Allah telah memerintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan melalui Al-Quran. Nah, kita baca satu-satu ya. Nah, kalian yang ada di rumah boleh kalian ambil Al-Qur'annya, kita baca bersama-sama dalam Quran surat yang pertama, yakni Quran surat Al-Baqarah ayat 148 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairati aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kiblat yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Di mana saja kamu berada, pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, itulah arti dari Quran surat Al-Baqarah ayat 148. Dapat kita analisis dari arti Quran surat Al-Baqarah dalam kalimat ini. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, hal ini tentu jelas dalam Quran surat Al-Baqarah ini Allah telah memerintahkan kita sebagai manusia ini dalam berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan. Nah, untuk ayat yang kedua, berlomba-lombalah dalam kebaikan ini ada pada Quran surat Fatir ayat 32. Kita baca bersama-sama. Yang memegang Al-Quran boleh dibuka Quran surat Fatir ayat 32. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrasnal kitabal ladzina ashtafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati bi'idnillahi dzalika huwal fadlul kabir. Shadaqallahul adzim. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertentangan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Maka dapat kita analisis, dapat kita artikan, dapat kita ambil makna bahwasanya dalam Quran surat Fatir ayat 32 ini ada kalimat yang penting, yaitu lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri. Kata menzalimi diri sendiri. Nah, arti kata menzalimi diri sendiri ini adalah tidak boleh dalam ajaran Islam. Dan lebih, pada kalimat ini, dengan apa pertentangan dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Nah, tentu dalam Quran surat Al-Fatir ini kita diperintahkan untuk lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Kita baca bersama-sama untuk Quran surat An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amilun shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyanahu hayatan thayyibatan wa lanajzinahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya
Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Nah, kita akan membahas yang pertama, yakni kandungan surat dari Quran Surat Al-Baqarah ayat 148. Apa yang bisa kita petik dari arti Quran Surat Al-Baqarah tadi, ayat 148? Yang pertama yaitu kita senantiasa giat dalam segala bentuk kebaikan, dapat berupa sholat, bersedekah, menuntut ilmu, dan amalan-amalan positif yang lainnya. Yang kedua yaitu senantiasa kita menyadari dan meyakini bahwasanya segala perilaku yang kita lakukan ini dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nantinya kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang kedua, kandungan dari Quran Surat Fatir ayat 32. Apa yang dapat kita pelajari dari arti Quran Surat Fatir tadi? Yang pertama yaitu kita tidak boleh menzalimi diri sendiri. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Yang ketiga, kita harus bisa membiasakan diri dalam berlomba-lomba berbuat kebaikan. Terakhir yaitu kandungan dari Quran Surat An-Nahl ayat 97. Nah, yang pertama yaitu berusaha untuk hidup sejahtera dengan rizki yang halal dan baik. Lalu yang kedua, hidup penuh dengan qanaah. Qanaah ini apa, Bu? Qanaah ini adalah selalu merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merasa lapang dada, ikhlas atas pemberian nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah hal yang dapat dipetik dari isi kandungan ketiga Quran Surat. Selanjutnya Ibu akan kasih kalian suatu gambaran video yang nantinya kita akan... Alif, kenapa Indah habiskan makanan? Sayang juga dibuang. Alif kan yang udah, Umi. Lihat Alif buang. Besok, jangan buat cuma tu lagi lah ya. Kalau kan makan, ambil secukupnya saja. Mun Indah, sayang dibuang makanan. Ianya termasuk perbuatan yang tidak terpuji. Baiklah Umi. Alif minta maaf. Mulai besok, Alif janji. Alif dah lagi membagus. Alia, mari kita ni jalan sama-sama. Tunggu Alif sekejap. Perbuatan yang tidak terpuji. Kita semua mesti membiasakan diri dengan akhlak yang baik, seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Macam berbuat baik arah orang, patuh kepada ibu bapa, bercakap dengan lemah lembut dan sopan santun, memberi salam ketika masuk rumah, jangan bercakap apabila makan, dan jangan membuang makanan. Apa satu, kalau kita ni ada tetamu di rumah, kita ni mesti jadi tuan rumah yang baik, ramah dan sopan. Itu antara contohnya, Alif. Oh, terima kasih Alia. Ini Alif faham sudah. Dan Alif janji, Alif dah buat lagi. Alif mau berubah untuk membiasakan diri supaya berakhlak mulia selalu. Nah, jadi itulah gambaran video yang Ibu berikan. Nah, apa kesimpulan dari hasil kalian menonton video tersebut? Apa kesimpulannya? Iya, benar. Tentunya yang pertama, kita harus selalu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang terpuji. Nah, itulah yang menggambarkan bahwasanya kita harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, yang kedua yaitu kita harus patuh terhadap orang tua kita. Kita harus patuh terhadap atas perintah orang tua kita. Karena orang tua, ibu kita ini adalah doa ibu, ini adalah doa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita harus tetap patuh terhadap kedua orang tua kita. Bisa dipahami dari sini? Adakah kesimpulan lainnya dari kalian? Nanti jika ada kesimpulan yang lain bisa kalian tulis chat komentar yang ada pada videonya. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Nah, semoga apa yang Ibu berikan dari awal hingga akhir dapat kalian petik apa pelajaran yang dapat diambil, dan tentunya tidak hanya di otak saja, tetapi kalian
kalian dapat meniru perilaku dan membiasakan perilaku kebaikan dalam kegiatan kehidupan sehari-hari kalian. Nah, semoga bermanfaat dan barokah. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.